Sebelum ada kerjasama ini, lagu ini sebenarnya sudah saya pernah tawarkan ke Once sebenarnya untuk dinyanyikan. Loh enggak, ini serius. Saya kisah ceritakan ada pertempuran pendapat antara saya dan Simon Phillips. Simon Phillips itu marah. Simon Phillips itu marah kepada saya karena drumnya saya grip. Jadi di grip itu drumnya itu di quantize, dipasang di tempat yang paling tepat, gitu ya. Simon Phillips marah, tapi kan produsernya Ahmad Dhani, gitu. Dia marah ya saya cuekin aja, orang ini proyek saya, bukan berarti dia bully, dia terkenal terus bisa ngatur Ahmad Dhani, nggak bisa, gitu. Ini memang musik Dewa itu memang musik quantize. Ya, musik quantize. Memang Dewa ini musik sequencer karena di dalamnya itu saya jelasin juga kepada Simon Phillips, saya jelaskan, bro, Dewa ini musiknya memang band elektronik, jadi pasti ada elemen looping, elemen synthesizer. Jadi kalau drumnya nggak dipasin, itu ya nanti jadinya flame. Dia udah tahu lah itu. Tapi dia tetap nggak terima sebenarnya, dia nggak terima. Iya, tapi menghormati karena itu kan proyek saya gitu. Dan dia ngomong gini, ngapain lu sewa pelukis, siapa namanya? Dia sebutnya Rembrandt. Dia sebut Rembrandt ya. Ya dia bilang, ngapain lu suruh Picasso? Ngapain lu suruh Picasso melukis, tapi hasilnya kayak pelukis jalanan? Dia bilang gitu. Saya jawab, bodoh amat gitu. Jadi kira-kira begitu mas. Jadi ini tetap kendali ada di tangan saya gitu. Awalnya juga Dino Jelusik awalnya juga agak ogah-ogahan nyanyi Bohemian Rhapsody. Saya nggak tahu, saya belum pernah. Menurut Bro Indra begitu tadi, begitu saya WA sendiri, saya kasih gambaran ini Bohemian Rhapsody akan saya aransemen seperti ini. Akhirnya Doi setuju, Dino Jelusik, dan saya yakin pasti akan mencuri perhatian karena saya belum pernah melihat cover daripada Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody itu pernah di cover band-band terkenal juga mas. Kalau nggak salah ada band-band banyak saya lupa. Dan nggak ada yang lebih bagus daripada Bohemian Rhapsody aslinya. Jadi saya mencoba untuk mengaransemen yang akan lebih bagus daripada versi aslinya. Insya Allah. Tapi seluruh gitarnya tetap gitu ya, nggak bisa berubah. Saya nggak banyak berubah, cuman ini aja lah. Paling kalau misalnya lebih bagus ya sedikit lebih bagus, nggak bisa bagus lebih banyak gitu. Itu kira-kira. Oh ya, kita ada jadwal manggung di New York Times Square bersama mereka. Ya kita berharap fansnya Billy Sheehan juga nonton, fansnya Derek Serenity nonton, fansnya Bumblefoot juga nonton, fansnya Dino Jelusik juga nonton. Kita berharap ya memang kita berharapnya seperti itu gitu. Ada recognition bahwa ada band di Indonesia yang namanya Dewa 19 yang cukup diandalkan di mata dunia gitu ya. Itu sih pesannya itu bahwa ada loh band di Indonesia yang cukup keren. Ada lagi Pak? Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman media. Halo, selamat sore Mas Dhani semuanya. Aku Rena dari suara.com. Ada 2 pertanyaan yang mau kutanyain. Pertama soal lagu. Ini kurasinya gimana Mas Dhani? Apakah berasal dari tidak yang paling terkenal lagunya atau subjektifnya Mas Dhani milih Immortal Love Song, akhirnya sama yang si perempuan paling cantik itu?
Kemudian yang kedua, tadi bicara soal budget gitu kan, dia katanya sama kayak Mas Onja. Belum tahu sih budget per proyeknya sendiri berapa, apakah sampai 10 miliar mungkin. Terima kasih. Kita udah sign NDA ya sama mereka. NDA itu non-disclosure agreement. Ya, nggak mahal-mahal amat kok. Nggak mahal-mahal amat. Nggak sampai 1 miliar. Nggak sampai 1 miliar gitu. Dan bicara ngomong-ngomong soal mahal, sebenarnya sebelum ada kerjasama ini, lagu ini sebenarnya sudah saya pernah tawarkan ke Once sebenarnya untuk dinyanyikan. Loh enggak, ini serius. Ini bulan puasa demi Allah ya. Bulan puasa, bulan Ramadan. Saya pernah menawarkan lagu ini kepada Once untuk dinyanyikan, untuk dijadikan single Dewa lagi yang baru gitu. Tapi Once kayaknya kurang berminat gitu. Terima kasih karena Once kurang berminat, akhirnya kita tawarkan Dino Jelusik yang berminat begitu. Awalnya begitu. Untuk kamu tanya, jadi saya ingat. Lagu yang mana, Mas? Lagu yang Love is Blind ini yang akan kita perdengarkan nanti. Itu udah saya tawarkan. Kan Once kan waktu itu kan punya jabatan penting di KFC kan. Nah saya berharap, nggak serius bener ini. Saya berharap kalau misalnya Dewa 19 kan waktu itu lagi vakum, nggak ada penyanyi ya, nggak ada penyanyi. Siapa tahu misalnya Once nyanyi Love is Blind, Dewa 19 punya single baru dengan Once, terus bisa diedarkan di KFC kan. Gitu. Tapi ternyata Once-nya cuek-cuek aja, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita cuma mengelus dada saja ya. Gitu. Indra mungkin ada tambahan enggak? Tadi yang udah ngomongin Pak Indra ada tambahannya. Iya, jadi ada sebuah cerita yang mau saya bagikan, adalah ketika syuting Love is Blind di LA berlangsung di Burbank, itu daerah Burbank. Itu ketika mereka teman-teman musisi Amerika itu sudah menerima lagu itu dan mereka memainkan dengan signature sound mereka, karakteristik mereka, meskipun diproduserin oleh Mas Dhani ya. Setelah Mas Dhani posting di IG itu, ternyata mereka baru menyadari bahwa Dewa 19 itu bukan band kaleng-kaleng. Jadi mereka pada saat itu Billy Sheehan ngasih tahu saya bahwa banyak sekali fansnya Dewa di Indonesia maupun di luar Indonesia yang menjadi follower barunya beliau. Jadi selain lagu, mereka juga tahu Dewa ini band yang punya bobot kelas internasional. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia juga. Fans Bang Dewa di luar. Demikian yang saya mau share ke teman-teman. Oke, untuk teman-teman media masih ada yang mau bertanya lagi sebelum kita menutup